Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyono, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pemalang, akan mempresentasikan tentang supervisi yang akan dimulai dengan wawancara pra-observasi. Saya akan dibantu oleh teman sejawat saya, Pak Irfan, guru IPA. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Pak. Selamat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah baik-baik ya. Pada semester ini kita ada jadwal supervisi. Sebelum supervisi dilaksanakan, kita wawancara atau ngobrol sebentar tentang pra-observasi. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang Pak Irfan akan dilaksanakan pada untuk tujuan pembelajaran untuk mapel saya IPA itu ada dua Pak. Yang pertama adalah peserta didik itu memahami sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pada sistem pencernaan yang ada di diri manusia. Jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa memahami tentang sistem pencernaan pada manusia, dan yang kedua adalah mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, pada observasi nanti kira-kira yang dapat saya dibutuhkan untuk mengamati pada area mana ini Pak Irfan? Untuk area pengembangannya sendiri yang harus tentang pemahaman konsep. Yang pertama itu berarti dengan cara anak diajarkan tentang keterampilan praktek dan materi yang tidak hanya tertulis. Jadi ada sesi tanya, ada namanya pre-test dan post-test. Jadi sebelum pembelajaran dimulai kita ajarkan pre-test dulu. Paham nggak anak itu? Oh, sistem pencernaan kayak gini. Nah, nanti setelah pembelajaran kita adakan post-test supaya anak paham. Oh, ternyata kita bisa menilai anak sebagaimana pemahamannya tentang konsep pada sistem pencernaan. Yang kedua adalah keterampilan proses. Keterampilan proses saya ambil dari nilai praktikum. Nah, di situ nanti anak-anak tidak hanya untuk praktikum saja Pak, tapi juga melakukan laporan praktikum, di mana anak dituntut untuk bisa membuat laporan secara benar dari SMP supaya kelak di SMA jika sudah melakukan praktikum sudah paham tentang susunan sistematika laporan. Jadi yang pertama ada dua elemen yang di pengamatan, yaitu yang pertama adalah pemahaman konsep dengan menerapkan tes diagnostis. Diagnostis ini bisa memetakan kesiapan belajar dari murid, apakah tingkat kesiapannya sudah siap berapa, yang belum siap berapa. Kemudian yang kedua elemen yaitu keterampilan proses melalui praktek. Bagus ini Pak Irfan. Kemudian strategi yang akan diambil oleh Pak Irfan dalam pembelajaran ini, strateginya seperti apa Pak? Untuk strategi yang saya buat itu adalah tutor sebaya Pak. Jadi terkadang ada anak yang dengan tutor sebaya itu lebih paham, lebih cepat masuk daripada melalui gurunya. Karena proses menangkap siswa itu berbeda-beda. Makanya kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan anak yang proses penangkapannya kurang, itu dibedakan, kita harus rangkul. Nah, bagaimana caranya? Kita buat agenda tutor sebaya dijadwal Jadi pendekatan yang dilakukan Pak Irfan ini adalah nanti menggunakan tutor sebaya jadi menyampaikan dari teman ke teman. Nah, kemudian dalam hal nanti mungkin pelaksanaan, mungkin ada hambatan apa yang dialami Pak Irfan? Untuk hambatannya untuk sekarang kelas yang saya ajar terutama adalah semangat belajar Pak. Anak-anak sekarang itu semangat belajarnya kurang karena mungkin terganggu oleh perkembangan zaman yang utama HP. Nah, jadi hambatan utama itu hanya semangat belajar. Tidak ada anak yang butuh, tidak ada anak yang pintar, tapi semangat belajar yang menimbulkan kebutuhan. Kalau semangat belajarnya rendah atau otomatis yang dihasilkan adalah kebutuhan. Tapi kalau semangat belajarnya tinggi itu akan mendapatkan kepintaran. Itu yang membedakan Pak. Kalau dilihat dari semangat belajar yang kurang, mungkin Pak Irfan bisa menilai pada posisi yang dialami semangat belajar siswa saat ini antara 1 sampai 10 pada posisi berapa ini Pak Irfan? Untuk sementara sekarang masih posisinya 6 Pak. 6 ya. Berarti ini ditingkatkan sampai kalau sampai kenaikan kelas kemungkinan 8 atau 9. Jadi berusaha. Nah, kira-kira yang dapat mendukung, membantu untuk bisa meningkatkan motivasi siswa biar semangat belajarnya naik ke 8, siapa Pak Irfan? Untuk
bisa membantu semangat belajar siswa, yang pertama adalah peran keluarga. Iya, peran keluarga sangat penting Pak, karena bagaimanapun anak itu akan semangat belajar kalau diperhatikan dari keluarga dulu. Itu yang pertama. Yang kedua ada apresiasi nilai, jika anak itu aktif dalam bertanya dan menjawab di kelas. Oh iya, jadi yang bisa membantu nanti rencana Pak Irfan biar meningkatkan motivasi belajar. Saya yakin Pak Irfan sesuai dengan rencana mungkin bisa melaksanakan karena keteguhan Pak Irfan. Nah, kemudian kira-kira ini Pak Irfan, komitmen Pak Irfan untuk bisa terlaksana. Komitmen saya bisa terlaksana antara lain minimal anak sebelum naik kelas itu ada peningkatan, supaya kelak kalau di kelas 8 itu guru yang selain saya mengajar, oh ternyata sudah ada perkembangan, ada sistem penilaian sendiri Pak. Saya membuat sistem penilaian sampai seberapa saya bisa membuat anak itu bisa berkembang. Ya. Semoga nanti setelah coaching ini nanti ada observasi dan mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan lancar dan setelah coaching nanti kita membahas lagi pasca supervisi. Demikian Pak Irfan. Ya, terima kasih atas bantuannya. Saya ucapkan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Salam literasi. Salam literasi. Oke, siap.
Wi, gaya apa Wi? Terusnya Wi. Wi, tadi dari Bangunir. Kamu gaya apa Wi? Wi, ini nih. Apa ini? Ini di bawah tulis. Kamu gaya apa ini? Kilo. P sama dengan bagi T. P-nya itu P apa? P usaha apa P daya? Ya? Daya. B-nya B apa? Usaha. T-nya apa? Waktu. Ya. Sekarang misalkan ada soli di Bandung, Alfian, ada soal. Ya. Ada soal seperti ini. Hitungan gaya yang dihasilkan. Ya. Misalkan diketahui M sama dengan 10 kilogram, G-nya sama dengan 10 meter per sekon. Kembali pada saya untuk kegiatan wawancara pasca observasi supervisi akademik dalam coaching. Saya akan dipandu atau ditemani oleh Bapak Irfan dan didampingi oleh Bapak Kamisun selaku pengajar praktek. Selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Pak Kamisun. Ya, kemarin kita sudah observasi tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Irfan dalam rangka supervisi akademik. Apa yang dirasakan Pak Irfan dalam pembelajaran dan supervisi yang dilakukan oleh saya? Yang saya rasakan dalam supervisi yang dilakukan, yang pertama saya lebih paham tentang cara mendidik atau cara memberitahu sesuai dengan ajaran yang sudah berlaku di kurikulum Merdeka ini. Jadi dengan adanya supervisi ini saya terbantu dengan apa jika kalau saya sendiri masih ada kekurangan bisa ada evaluasi ke depan. Ya, jadi perasaan Pak Irfan ini terbantu ya dengan adanya supervisi yang dilakukan. Ya, kemudian mungkin pembelajaran yang sudah diperoleh dari Pak Irfan atau yang kemarin diinginkan yaitu pengembangan kompetensi. Kemarin kan Pak Irfan menginginkan pada elemen pemahaman konsep dan keterampilan proses. Dalam pencapaian kompetensi tadi yang dikembangkan Pak Irfan ini seberapa yang sudah bisa diperoleh dari Pak Irfan? Kalau pengembangan yang saya lakukan sekitar masih 75%. Iya, karena masih ada banyak anak kalau misalkan praktek itu masih banyak yang main-main tidak sesuai dengan arahan yang telah saya berikan. Yang pertama, kalau kita praktek di situ kadang anak bicara sendiri ataupun mengandalkan anak-anak yang rajin saja, dan anak yang tidak rajin itu yang sebagai kendala saya. Jadi dari pengembangan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Cuma pada pengembangan ini masih sekitar 25% yang sampai 75% yang sampai. Kemudian penerapan ke depan, penerapan dari hasil coaching atau yang sudah supervisi, kira-kira Pak Irfan bagaimana penerapannya? Untuk penerapan ke depannya dengan hasil supervisi ini yang pertama adalah tentang modul saya. Modul ajar saya harusnya lebih baik dari yang sekarang karena dari supervisi kemarin masih ada kekurangan modul yang belum sesuai, dan terusnya untuk penerapannya diharapkan siswa itu mencapai minimal dalam 1-2 semester ini 80% target saya tercapai. Iya, jadi kita kemudian tidak lanjut ya. Jadi untuk mencapai yang berapa persen tadi Pak Irfan? 80%. Ya. Tindak lanjutnya yang akan dilakukan Pak Irfan untuk kedepannya tadi penerapan, kemudian kedepannya tidak lanjut untuk mencapai dan targetnya bisa tercapai. Untuk target yang bisa tercapai, yang pertama saya setiap hari kalau sebelum pembelajaran diadakannya pretest Pak. Ya, jadi setelah pembelajaran dilakukan saya melakukan post test. Jadi biar tahu
ya sebagaimana anak sudah memahami materi yang saya berikan, mau itu sebelum praktek ataupun sudah. Jadi pretest ini kan sebenarnya tes diagnosis ya, Iya. untuk mengetahui kesiapan belajar dari Siswa. itu, dan lanjutnya tetap akan mengadakan pretest dan proses Proses. untuk mengetahui perubahan atau Iya. target yang akan dicapai. Ya. Ya, terima kasih Pak Irfan untuk pasca wawancara ini, pasca observasi. Mudah-mudahan ini bisa mengembangkan potensi yang ada di Pak Irfan dalam pembelajaran. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Kemudian saya minta Pak Kamsin untuk memberikan panduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kemudian Pak Hadi, ini Pak Irfan. lagi Pak Ipa sama. Iya. Saya PP. Belum sering ketemu. Berarti ini adalah kegiatan pembelajaran rangkaian dari kegiatan yang harus ditempuh oleh CGP yang sudah sampai pada tahap ini, yaitu tentang kegiatan pembelajaran. Terima kasih dan mengucapkan bantuan dari panjenengan sebagai teman sejalannya Pak Hadi sudah mau membantu untuk bisa disupervisi. Seharusnya jenengan bangga, bejo, maksudnya bejo bangga ya karena bisa untuk refleksi, karena belum tentu dan tujuan dari observasi yang dilakukan oleh Pak Hadi juga bukan untuk menjudgment, tapi untuk seandainya ada pengalaman Pak Hadi yang sudah senior, paling dengan jadi tahu. Itu jadi ini adalah rangkaian dari kegiatan CGP, yaitu tentang pembelajaran. Observasi itu dilaksanakan berarti sebelum itu termasuk mengecek bahan ajar, modul ajar yang sudah dibuat, dikoreksi sama Pak Hadi ya, karena Pak Hadi karena kan sudah mendapat ilmu di program CGP kan jadi tahu lah gitu, tahu. Kemudian kalau ada yang belum ya di revisi baik. Kemudian melakukan observasi pada saat pembelajaran kelas. Terus ini sekarang adalah pasca pembelajaran, observasi pasca pembelajaran. Rangkaian ini itu seperti ini Pak Irfan. Jadi kalau Pak Hadi CGP itu kan diproyeksikan nanti ke depan menjadi pemimpin, minimal pemimpin pembelajaran ya, minimal pemimpin pembelajaran di kelas ya, tapi arahnya juga nanti menjadi leader di sini ya. Betul. Nah, seorang kepala sekolah juga kan harus bisa mensupervisi. Itu arahnya seperti ini. Dan tidak harus orang kepala sekolah sebenarnya. Supervisi itu juga bisa dilakukan oleh guru senior. Pak Hadi pasti senior di sini ya. Itu senior. Karena kadang-kadang karena kesibukan kepala sekolah melimpahkan sebagian tugasnya kepada guru senior, minta tolong minta bantuan. Nah, di sini tadi sudah berlatih melakukan, dan alhamdulillah dalam observasi wawancara itu kan memang yang diutamakan menggunakan video coaching. Video coaching ya Pak Dian, video coaching. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan baik. Sekali lagi saya sebagai PP tangan kanan, tangan panjang tangan BPGB ikut menyaksikan panjenengan di sini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadi juga sudah melaksanakan proses dengan baik. Dan saya mengingatkan Pak, setelah ini selesai jangan lupa diunggah di LMS, ditagih terus. Itu memang seperti itu. Nah, besok Mas Irfan harus termotivasi untuk ikut loh. Itu masih muda itu harus ikut. Oke, terima kasih. Itu saja dari saya. Barangkali banyak ada kurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.